Bab 5. Pemandangan yang membuat luka. Pernikahan itu merupakan hal yang sakral. Aku paham, tidak semua masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian. Terlebih lagi mengenai anak. Batin kedua anakku pasti akan sangat terluka jika hal itu terjadi. Namun apa jadinya bila masih bersama pun, seorang ayah tega menorehkan rasa sakit dan kecewa terhadap buah hatinya. Aku menahan air mata ini agar tidak jatuh di hadapan anak-anakku yang tidak tahu apa-apa mengenai kedua orang tuanya. Mau bagaimanapun, mereka tetap membutuhkanku untuk bersandar. Kudekati dua tubuh yang duduk bersandar di pojok teras dengan mata berkaca-kaca, mendekap dalam pelukan. Seketika tangis pecah saat tubuh keduanya menempel pada tubuhku. Kuusap pelan punggung Rifki dan Vanessa dengan harapan dapat melegakan perasaan mereka. Bun, kenapa ayah piknik gak ngajak Vanessa? Ayah pasti sedang asyik bermain sama Naura, ucap Vanessa di tengah isak tangisnya. Ia membicarakan Naura, anaknya Mbak Nuna. Aku hanya terdiam, sebab tak bisa menjawab hal itu. Kakak sama Vanessa mau piknik. Akhir bulan ini ya, kita pergi piknik bertiga. Nanti kita naik kereta dan menginap di hotel, oke? Jawabku mengalihkan perkataan Vanessa. Keduanya mengangguk dalam dekapan. Aku segera membawa mereka ke arah motor. Dalam perjalanan yang belum agak jauh dari rumah mertua, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Kebetulan di depan terlihat sebuah pos kampling. Aku memberhentikan motor dan mengajak mereka untuk berteduh sejenak. Sembari menunggu hujan reda, aku tidak mau jika kedua anakku sakit sebab kehujanan. Rifki dan Vanessa tertidur setelah menangis. Rifki kubaringkan dengan berbantal tas milikku, sedangkan Vanessa berada dalam pangkuanku. Tak lama, ponselku bergetar. Terdapat sebuah pesan dari Bunga. Mbak, semua tugas pekerjaan mengenai kue bolu sudah selesai. Semua dikirim sesuai yang sudah kamu arahkan padaku dalam pembagian tugas pada masing-masing pekerja. Perhitungan yang diperoleh totalnya 8 juta rupiah. Iya dek. Mbak pulang jam berapa? Sudah larut sore loh. Kasian Rifki sama Vanessa, takutnya mereka kelelahan. Gak kenapa-napa di sana kan? Gak terjadi apa-apa kok. Ini hanya menunggu hujan reda. Bunga, ayah, serta ibu pasti sangat mengkhawatirkan kami. Sebaiknya nanti saja jika sudah di rumah aku akan menceritakan semua ini pada mereka. Oh iya, tadi ada yang ambil paket skincare. Bilangnya sih temennya Mbak Lili. Dan uangnya sudah aku pisahkan sama hasil uang penjualan kue. Stok paket skincare kelihatannya habis, Mbak. Sebuah lanjutan pesan dari Bunga. Segera aku meminta Bunga untuk melihat data dalam buku tulis paketan skincare. Kemudian aku memintanya untuk mentransfer uang dengan jumlah yang sama dalam buku itu kepada Nita. Setelah itu, sambil memangku Vanessa, aku menghubungi Nita. Aku mengatakan bahwa aku siap untuk menjadi member. Tentunya dalam hal penjualan skincare, Bunga membantuku dalam menawarkan produk tersebut pada teman-temannya di kampus. Nita menyambut hangat dan berkata akan mengirimkan paket skincare dalam jumlah nominal 20 juta rupiah. Syarat utama menjadi member, kita harus belanja dengan senilai nominal tersebut. Aku mengiyakannya. Tak perlu menunggu untung dari produk tersebut untuk mencicilnya. Karena
Terhitung sampai hari ini, aku sudah mengantongi untung 8 juta rupiah dari usaha kue bolu. Artinya, dalam sebulan aku bisa mendapatkan 2 kali lipatnya. Selain itu, di bank juga masih ada tabungan yang jumlahnya lumayan. Itu bisa aku gunakan untuk mengembalikan modal semula dari Nita. Dalam hati aku berjanji, dari hasil kerja kerasku, aku akan pakai untuk menyenangkan kedua buah hatiku. Hujan telah reda, tinggal menyisakan gerimis. Aku segera membangunkan Rifki dan Vanessa untuk mengajak mereka pulang. Saat menunggu mereka sadar sepenuhnya, terdengar suara mobil yang hampir mendekati pos kampling, tempat di mana aku dan anak-anak sedang berteduh ketika hujan. Setelah itu, Rifki dan Vanessa segera memakai jaket, lalu kugandeng tangan keduanya. Saat aku dan anak-anak sudah duduk di atas motor dan hendak akan kunyalakan mesin, seketika langkah kami terhenti saat melihat rombongan keluarga Mas Bimbim turun dari mobil. Mereka baru saja pulang dari piknik. Anak-anak semakin menggerakkan pegangannya padaku saat melihat ayahnya telah menggendong Naura. Tangan satunya menenteng boneka besar. Senyum sumringah terlihat jelas dari bibir itu. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, sambil sesekali menggoda keponakannya. Dan terlihat di belakangnya ada bapak, ibu mertua, Mbak Nuna, serta Mas Iwan, suami Mbak Nuna. Mereka membawa banyak sekali oleh-oleh. Demi apapun, hati ini terasa perih melihatnya. Aku paham apa yang mereka rasakan. Seumur hidup, mereka belum pernah diperlakukan seperti Naura saat ini. Baik itu oleh ayahnya maupun kakek neneknya. Lagi dan lagi aku kembali memeluk erat kedua anakku dan menutup pandangan mereka yang terlihat menyedihkan. Kuusap pelan kepala dan mengecup rambut mereka, mencoba memberi kekuatan atas apa yang mereka lihat. Sayang, mau menemui ayah atau pulang? Pulang, jawab mereka dengan kompak. Saat mata itu melihat kami, Mas Bimbim berjalan agak cepat ke arah kami dengan menggendong Naura. Rifki, Vanessa, datang kok nggak bilang-bilang? Sudah lamakah kalian? Ayo pulang ke rumah, ucap Mas Bimbim mengusap rambut anak-anak. Sini, nenek ada oleh-oleh loh buat kalian, sahut ibu mertua kemudian yang melangkah sama di belakang Mas Bimbim dengan merangkul kedua anak-anak. Rifki menggeleng dan semakin menggenggam erat pegangannya pada lenganku. Mas Bimbim terlihat kikuk. Segera ia menurunkan Naura dari gendongan itu. Anak perempuan berusia 3 tahun itu berlari riang sambil menggendong bonekanya. Asyik, dapat boneka dari Om Bimbim, soraknya dengan girang berlari masuk rumah. To be continue. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya bisa langsung mendapatkan notifikasi updatean terbaru kami pada setiap episodenya. Thanks for watching. Sampai jumpa di lain waktu, sahabat Rukata. Terima kasih banyak sejauh ini dari bab 1 sampai bab 5 untuk kalian yang mengikuti cerita Blabla Channel @Rukata.
di cerita novel 4 lembar uang kertas Rp5.000. Saya berharap kalian bisa mengajukan pertanyaan atau seputar komentar atau masukan, saran, apapun bebas. Kalian bisa klik di kolom komentar ya. Saya tunggu. Terima kasih. See you next video.